Jangan lupa like, share, dan subscribe ya saudara-saudaraku semua. Karena like dan subscribe itu gratis. Tetap hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang di channel saya, Ruang Renungan. Kali ini, renungan saya mengambil tema rahasia cara untuk mendapatkan suatu mukjizat. Mendengar kata-kata mukjizat, pada umumnya orang berfokus kepada keagungan dan keajaiban Tuhan. Lalu ada pertanyaan, apakah mukjizat itu? Tadi pikiran kita bahwa mukjizat itu merupakan keajaiban dari Tuhan. Memang sangatlah benar. Mengapa dikatakan ajaib? Karena di luar akal pikiran kita, di luar kemampuan kita. Suatu contoh, ada orang yang sedang sakit parah. Bahkan menurut dokter, sakitnya tidak bisa disembuhkan. Namun apa yang terjadi? Penyakit itu bisa sembuh karena mukjizat datang kepada mereka. Contoh lagi, ada suatu orang yang terkena suatu masalah dan perkara sangat berat. Bahkan menurut hukum, dia terkena pasal-pasal yang sungguh sangat memberatkan. Bahkan seandainya di penjara pun, dia di penjara sangatlah lama. Ini menurut akal pikiran kita. Namun setelah sidang di pengadilan, orang tersebut divonis bebas. Itulah yang dinamakan mukjizat. Keajaiban Tuhan datang kepada orang tersebut. Suatu contoh lagi, ada anak mengerjakan suatu tes di sekolahan. Setelah mengerjakan, mereka merasa bahwa dia tidak bisa mengerjakan soal-soal itu. Bahkan menurut dia, nilainya sangatlah tidak memuaskan. Namun apa yang terjadi? Setelah ada pengumuman, mereka nilainya sangat memuaskan dan mereka bisa lolos dari ujian itu.
Ya, itulah karena mukjizat datang kepada mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan suatu mukjizat? Tadi di dalam tema disebutkan bahwa suatu rahasia untuk mendapatkan suatu mukjizat. Akhirnya pertanyaannya, bagaimanakah itu? Memang ada suatu rahasia untuk mendapatkan suatu mukjizat. Rahasia yang pertama adalah satu, bahwa orang yang mendapatkan mukjizat menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dia dipilihnya. Dan dia, menurut Tuhan, dia memang wajib didapatkan mukjizat itu. Mengapa demikian? Iya, menurut Tuhan, dia berkehendak. Tuhan berkehendak untuk memberikan mukjizat itu. Karena menurut Tuhan, orang itu melakukan kehendaknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak patuh kepada Tuhan, apakah mukjizat itu juga bisa datang? Iya, bisa juga terjadi. Karena Tuhan berkehendak. Katanya Tuhan itu berkehendak kepada orang yang dikehendaki dan orang yang melakukan kehendaknya. Kalau orang tidak melakukan kehendaknya, kok bisa terjadi? Iya, menurut manusia, menurut akal manusia, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Namun, rencana Tuhan dan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan lain dari kehendak manusia. Betul sekali. Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Kehendak manusia, kehendak kita akan berbeda dengan kehendak Tuhan. Namun percayalah saudara-saudaraku semua, dimanapun berada, kehendak Tuhan itu selalu baik dan indah. Kehendak kita, meskipun menurut kita baik dan indah, namun belum tentu menurut kehendak Tuhan itu baik dan indah. Lalu bagaimana kalau kita selalu melakukan yang terbaik, selalu melakukan kehendak yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya, kalau memang kita selalu melakukan kehendak Tuhan, mukjizat diutamakan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku semua, dimanapun kalian berada, maksud dan tujuan renungan ini adalah mengajak kita semua agar dengan adanya mukjizat,
Dengan adanya kita selalu diberi mukjizat. Kita melakukan kehendaknya dan menjauhi larangan-larangannya. Apa kehendak Tuhan itu dan apa larangannya? Kehendak Tuhan mestinya kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni melakukan perdamaian, melakukan kerukunan, melakukan persatuan, dan melakukan cinta dan kasih kepada sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi saya tegaskan, renungan ini bermaksud untuk kita selalu berbakti kepada Tuhan. Kita selalu bertakwa kepada Tuhan, yakni menjauhi larangannya dan melakukan kehendaknya. Ini yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku semuanya. Semoga bermanfaat. Salam, salam, salam. Wassalamualaikum. Nuwun berkahi dalam